Salam sehat untuk kita semua, ya Allah. Perkenalkan, nama saya Kevin Sanjani. Kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul Talaga Warna. Penasaran dengan ceritanya? Yuk tonton sampai akhir. Di tanah Pasundan terdapat beberapa kerajaan besar. Salah satu kerajaan besar yaitu Kerajaan Putatang Beuman. Kerajaan Putatang Beuman terletak di Gunung Lemo. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana yang bernama Prabu Suartalaya. Prabu Suartalaya memiliki seorang permaisuri yang bernama Ratu Purbamana. Kebijaksanaan raja tersebut dapat dilihat dari roda-roda pemerintahannya yang membuat kerajaan hidup makmur dan sejahtera. Namun, di tengah-tengah keraton yang megah, raja dan ratu merasa sedih. Mereka merasa kesepian karena selama bertahun-tahun mereka belum dikaruniai oleh seorang anak. Rakyat-rakyat pun mulai merasakan kegelisahan dan kesedihan raja dan ratu. Salah seorang penasihat raja menyarankan untuk mengadopsi seorang anak. Tetapi, raja dan ratu menolak. Bagi mereka, memiliki anak kandung merupakan hal yang lebih baik daripada mengadopsi anak. Akhirnya, raja memutuskan untuk bersemedi. Raja pamit kepada ratu dan akhirnya raja pergi. 7 hari 7 malam, raja melakukan semedinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaib. Suara gaib itu bertanya kepada sang raja, "Prabu Suartalaya, apakah benar kamu ingin mempunyai seorang anak?" Tanya suara gaib itu. Raja akhirnya menjawab dengan penuh percaya diri, "Iya, saya menginginkan seorang anak." Dan akhirnya suara gaib itu membalas, "Baik, doamu terkabulkan. Sekarang pulanglah." Raja akhirnya memutuskan untuk mengakhiri prosesi semedinya. Dalam perjalanan pulang, raja dipenuhi oleh kegembiraan. Ia bersemangat untuk memberitahu permaisurinya tentang hal yang baru saja dia dengar. Sesampai di kerajaan, raja langsung menemui sang ratu. Ia bercerita tentang apa yang dia dengar oleh suara gaib itu. Mendengar hal itu, ratu pun ikut gembira. Setelah beberapa minggu kejadian, ratu akhirnya hamil. Kabar itu diumumkan kepada rakyat-rakyat kerajaan, dan rakyat-rakyat kerajaan pun ikut gembira. Beberapa bulan kemudian, setelah 9 bulan mengandung, ratu akhirnya melahirkan. Ratu melahirkan seorang perempuan yang cantik dan diberi nama Gilang Rukmini. Kelahiran sang putri membawa kabar yang sangat gembira bagi seluruh rakyat di kerajaan. Raja dan ratu merasa sangat bersyukur atas kehadiran sang putri. Beberapa tahun berlalu, kini Gilang Rukmini tumbuh menjadi anak yang aktif dan ceria. Saking dimanja oleh raja dan ratu, semua keinginannya dipenuhi. Bahkan rakyat-rakyat kerajaan pun ikut memanjakan dan sangat menyayangi Gilang Rukmini. Beberapa tahun berlalu, kini Gilang Rukmini tumbuh menjadi remaja yang sangat cantik. Saking disayang oleh kedua orang tuanya, apapun permintaannya harus terpenuhi. Jika tidak, ia akan mengamuk dan kata-kata kasar akan keluar dari mulutnya yang sangat cantik. Suatu ketika, saat mendekati ulang tahunnya yang ke-17, sang ibu menyarankan Gilang Rukmini untuk memakai baju yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka. Gilang Rukmini melihat baju tersebut dan tidak menyukainya. "Tidak, ibu, aku tidak ingin memakai baju itu," kata Gilang Rukmini. Akhirnya sang ratu mulai membujuk Gilang Rukmini untuk memakai baju-baju tersebut. Ratu menjelaskan bagaimana pola-pola, motif, dan warna baju tersebut memiliki arti-arti tertentu. Beberapa waktu kemudian, saat ratu keluar dari kamar Rukmini, Gilang Rukmini tiba-tiba mengeluarkan semua emosinya kepada sang pelayan. Ia mulai memarahi sang pelayan dan mengatakan, "Jangan kau bukakan pintu itu jika ibuku datang," kata Gilang Rukmini. Pelayan akhirnya mulai berpikir apakah dia harus mendengarkan Gilang Rukmini atau sang ratu. Sang pelayan tahu bahwa posisi ratu lebih tinggi daripada Gilang Rukmini, jadi ia harus mendengarkan ratu. Tapi mendengar ancaman dari Gilang Rukmini, pelayan akhirnya takut. Pelayan merasa kecewa dengan tindakan dan perbuatan Gilang Rukmini. Semua warga kerajaan sangat mencintai Gilang Rukmini, termasuk raja dan ratu. Pelayan itu bertanya-tanya, bagaimana jika warga kerajaan tahu tentang tindakan Gilang Rukmini yang asli? Itu pasti akan membuat warga kerajaan sangat kecewa. Beberapa hari kemudian, sehari sebelum hari ulang tahun Gilang Rukmini, seluruh warga kerajaan mulai membawa hadiah-hadiah untuk Gilang Rukmini. Raja melihat hadiah-hadiah tersebut dan membawanya ke sebuah tempat. Saat raja melihat hadiah yang diberikan rakyatnya, ia melihat beberapa perhiasan dan permata yang diberikan rakyatnya untuk Gilang Rukmini. Akhirnya, sang raja membawa beberapa perhiasan dan permata tersebut kepada sang ahli perhiasan. Ia meminta agar dibuatkan sebuah kalung yang sangat indah dan cantik untuk putrinya. Sang ahli tersebut akhirnya mengikuti instruksi dari sang raja. Ia mulai bekerja siang dan malam untuk membuat kalung tersebut. Keesokan harinya, saat hari ulang tahun Gilang Rukmini tiba, semua rakyat mulai berkumpul dan merayakan acara yang sangat meriah. Tiba saatnya, ketika raja ingin memberikan Gilang Rukmini kalung tersebut,
Gilang Rukmini melihat ayahnya membawa sebuah kalung dan ingin memasangkan di lehernya. Tetapi Gilang Rukmini menghentikan tindakan ayahnya. Raja dan Ratu berpikir Gilang Rukmini sangat menyukai kalung tersebut dan ingin melihatnya. Tetapi tindakan Gilang Rukmini kali ini membuat seluruh warga kerajaan kaget dan terkejut. Gilang Rukmini mengambil kalung tersebut dan membantingnya ke lantai, yang membuat beberapa permata dan perhiasan tersebut bertaburan di lantai tersebut. Melihat tindakan Gilang Rukmini, sang ratu sangat marah. "Rukmini, apa yang kau lakukan? Kau telah mempermalukan seluruh warga kerajaan. Itu adalah hadiah rakyat untukmu, Rukmini," kata sang ratu. Sang ratu akhirnya terduduk lemas. Melihat itu, rakyat mulai merasa sedih dan meneteskan air mata. Beberapa air mata yang jatuh membuat alun-alun air mulai tersebar. Beberapa mata air mulai terbentuk dari permata-permata yang tersebar di lantai. Sang raja melihat ancaman dan meminta rakyatnya untuk memindahkan kerajaan. Melihat hal itu, Gilang Rukmini sangat menyesal, tapi penyesalannya kini sudah terlambat. Segera, alun-alun tersebut dipenuhi oleh mata air. Mata air tersebut terdiri dari 7 warna dari permata yang telah dihancurkan oleh Gilang Rukmini. Seiring munculnya mata air, kini aliran air tersebut menjadi sangat deras. Tempat tersebut akhirnya membentuk sebuah danau yang sangat besar. Dan sekarang kompleks tersebut dinamakan oleh Telaga Warna. Namun, sekarang telaga itu tidak memiliki warna-warni dari 7 warna tersebut. Tetapi, warna dari telaga itu akan berubah tergantung dengan sinar matahari yang memancar di permukaan air tersebut. Di telaga tersebut dihuni oleh 2 ekor ikan yang sangat besar, yang berwarna kuning dan warna hitam. Untuk yang berwarna kuning diberi nama layang, dan yang berwarna hitam diberi nama tipu. Layang dan tipu sangat susah ditemukan di danau tersebut. Tapi rakyat kota Tagauhan percaya siapapun yang melihat ikan tersebut, baik yang melompat di atas permukaan danau tersebut, segala cita-citanya akan terwujud dan terkabul. Cerita ini menceritakan seorang raja yang sangat bijaksana. Namun, ia tidak bijaksana ketika ia mendapatkan seorang anak yang sangat ia inginkan. Ia terlalu memanjakan anak tersebut dan membuat apapun yang ia inginkan harus terkabulkan. Jika tidak, anak tersebut akan mengamuk. Dari sini kita tahu bahwa kita dapat mengetahui seluruh isi dunia tanpa melakukan perjalanan. Buku itu adalah jendela dunia. Bagi orang, buku lama itu adalah buku baru untuk mereka karena mereka belum pernah membaca buku tersebut. Jadi, mari membaca untuk memperluas pengetahuan kita. Saya Kelly Sajani Daily mengucapkan terima kasih.